Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan wa takarram wa ta'azzam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa imamina Muhammad wa munkidina Muhammad wa tabibi qulubina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syaddid lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, adoni sekeluarga, dan juga para saudara-saudari al-fakir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kita semua untuk duduk di majelis yang mulia ini, di majelis zikir, majelis sholawat, majelis manaqib, dan majelis kebaikan. Mudah-mudahan majelis ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan majelis yang penuh barokah ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, dan kita semua termasuk dari orang-orang yang mahbubin al-mansurin bil khairat wal arzak, dan kita termasuk orang-orang yang dicintai di sisi Allah dan cinta kepada Allah, dicintai di sisi Rasulullah SAW dan orang-orang soleh, dan dicintai oleh para aulia wal asfiya, dan kita semua selalu tertolong ya untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan riayah, mendapatkan bigayah, mendapatkan daripada warna-warni ni'mah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Daripada rutinitas kita, yaitu kita menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah baginda Nabi Muhammad SAW, di kali ini sahibul hajat adoni sekeluarga niat tadi bilang ke saya, ya, acara ini diniatkan untuk menghidupkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau meniat untuk mengadakan, memperingati haulnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bil khusus niat menghauli, yaitu bukan menghauli, ya niat menghauli, memperingati daripada kemakatan Maha Guru Samatul Ustadzul Imam Al-Qutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi. Mudah-mudahan, dan juga yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Qutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Hakim. Mudah-mudahan kita semua tersambung sanadnya dengan beliau, dan kita kelak diaku murid-murid beliau semuanya. Dan juga niat menghauli seorang wali besar di kota Bandung ini, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Thaha Mustawi. Mudah-mudahan niat kita dan niat beliau masuk dalam satu hadis yang pernah sampaikan oleh Maha Guru saya, yang ternukil daripada hadis Imam Ali Karmajah yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari di dalam kitab At-Tarikh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya dzikra alimin wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menghidupkan daripada peringatan daripada kemangatan seorang alim, ya, terlebih seorang wali, ya, seorang alim, terlebih seorang guru yang insyaallah saat kita sambung kepada beliau-beliau semuanya. Ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW, wajabat lahul jannah, ya, wajib baginya itu surga. Kita hidup ingin selamat di dunia, kita hidup di akhirat, kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah ini apa yang diniatkan oleh kita semuanya, kita masuk di dalam hadis yang tadi dan hadis yang lain yang insyaallah, ya, yang akan saya sampaikan di majelis yang penuh barokah ini, tabarrukan
ngambil barokah wa istinzalan li rahmatillah wa ni'amih, karena mengharap menurunkan rahmat Allah, menurunkan maghfirah dari Allah, menurunkan daripada nikmat Allah Ta'ala dengan menyebutkan para wali-wali Allah, dengan menyebutkan ilmu-ilmu yang pernah keluar dari lisan suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intisari haul kata Maha Guru saya itu ada dua. Yang pertama itu ad-du'a, ya, di sahibul haul itu mendoakan kepada orang yang telah meninggal. Kedua itu menyebutkan daripada manakib, kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Dalam hadis sahih yang pernah disampaikan oleh Maha Guru saya yang mulia Samatul Ustaz Imam Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Qi, salah satu dari sekian banyaknya hadis-hadis yang mana kita ahlu sunnah wal jamaah mengadakan haul, mendoakan orang yang sudah meninggal, menziarahi makam orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang soleh yang mendahului kita. Itu salah satunya yaitu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, kalau nggak salah yang pernah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kalian. Wa kufu an masawiha, dan cegah jangan sampai membicarakan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal. Lah, intisari haul dua. Yang pertama yaitu menyebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal. Makanya kita yang masih hidup ini berusaha kita mentorehkan tulisan di dalam lembaran kehidupan kita kebaikan-kebaikan yang apa itu yang kelak nanti akan diingat oleh anak-anak kita. Ya, bagaimana seandainya kita di muka bumi ini tatkala kita hidup tidak mengumpulkan kebaikan, tidak ada yang disebutkan oleh anak-anak kita semua. Ya, makanya itu salah satu mufassir Gus Baha menyebutkan, ya, paling jeleknya seorang ayah itu seorang ayah tidak bisa menjadi figur kepada anaknya. Ya, jadi kata Gus Baha mengatakan ini buat buat keringan untuk kita semuanya. Sebaik-baiknya ayah itu seorang ayah yang tidak bisa menjadi figur yang baik untuk anak-anaknya. Ya, seorang ayah itu seburuk-buruk ayah itu seorang ayah yang tidak bisa menjadi idola bagi anak-anaknya, bukan idola main sepak bola, bukan, ya. Ini jelas yang dimaksud oleh para ulama itu apa? Yaitu sebuah ayah yang dia bisa mencontohkan akhlak baik untuk anak-anaknya. Nahala walidun waladahu afdala min akhlaqin hasan. Tidaklah memberikan seorang ayah kepada anaknya dengan satu pemberian yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada akhlak yang baik. Bukan warisan yang dikejar, bukan, tapi akhlak yang mana akhlak yang muncul daripada diri kita ini yang akan diteropong oleh anak kita sehingga bisa ditiru kelak di dalam kehidupan mereka tatkala kita sudah dikubur di alam barzah. Ya, ini. Ya, jadi bukan bid'ah dan bukan tidak dalilnya ini. Ya, al-wasailu hukmul maqasid. Wasilah adalah hukumnya yang dituju. Ya, tujuan kita mengingat kebaikan orang yang telah meninggal agar kita mencontoh akhlak mereka, agar kita bisa mencontoh ibadah mereka, agar kita bisa mencontoh ilmu-ilmu mereka. Bagaimana kalau kita nanti ingin dihauli tapi kebaikan itu tidak ada sama sekali? Ya gitu. Ya, kata Maha Guru saya ini, kenapa kok harus wali yang dihauli? Jelas wali-wali banyak kebaikannya, pantas disebut di depan umum. Kalau kita mungkin mana kebaikan kita, makanya belum datang kematian, usahakan kita mengumpulkan kebaikan yang bisa diteropong, dicontoh dan dikaca oleh anak kita kalah. Kita getol ngaji, bukan ingin dipuji. Ya, kita getol sedekah, bukan agar puji, bukan, agar kita biar nanti tatkala meninggal ada kebaikan-kebaikan kita masih pantas untuk diikuti, diucapkan oleh anak-anak kita. Nah, gitu. Yang pertama ini, kalau saya jelaskan hadisnya terlalu panjang. Yang kedua, yang mendoakan orang yang sudah meninggal lagi, banyak lagi dalilnya. Ya, lah hal itu cuma judul, isinya itu apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Rawal Hakim At-Tirmidzi, ya, Rawal Hakim fil Mustadrak, ya,
Ada Al-Hakim, ada Al-Hakim. Kalau Al-Hakim itu pengarang kitab Al-Mustadrak. Kalau Hakim At-Tirmidzi berbeda. Ya. Dalam satu hadis sampaikan oleh Maha Guru saya yang mulia sama Sa'dul Imam Al-Kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Jelas ya, maaf ya guru saya ini hafal 7 juta hadis lebih. Ini yang tertulis. Ya, zaman dulu ini salah satu dari bara manakib Maha Guru saya yang niat daripada Sohibul Hajah menghauli beliau. Satu sekelumit setetes dari lautan keistimewaan beliau. Ya, beliau itu hafal lebih daripada 7 juta hadis. Tatkala beliau itu umur 24 tahun dulu, ya. Beliau itu sudah dikasyaf oleh ayahandanya yang mulia sama tulusan Tuliman Kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Al-Qadir. Beliau mengatakan, aku melihat engkau, katanya, sudah hafal hadis 9 juta hadis. Ini masih umur 24 tahun. Sedangkan tatkala itu beliau meninggal oleh ayahandanya, masih beliau itu kira-kira 30 tahun lagi. Ya, Masya Allah. Itu umur segitu sudah berapa? 9 juta. Ya, bagaimana? Ya, per hari sampai beliau umur 55 tahun baru meninggal. Ya gitu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua barokah beliau semuanya. Ya, kita berjelas bila hadir di sekitar. Dzikrus sholihin yukaffiru dzunub. Menyebutkan nama orang soleh menghapus dosa orang yang meninggal, menghapus dosa-dosa orang yang mendengarkan daripada perangai orang-orang soleh. Kita bisa menyontoh bagaimana. Ya, mungkin otak kita nggak cerdas, usahakan kita banyak wirid. Ya gitu. Ya, kalau kita mungkin nggak bisa wirid, ya nggak bisa nggak bisa ngaji, nggak bisa menghafal ilmu. Ya mungkin saya bisanya bekerja. Ya mengumpul dana, membantu orang-orang soleh di dalam perjuangannya, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama hum syarikuna fil khair. Mereka satu rumput dalam kebaikan. Setiap masing-masing kita ini mempunyai keahlian masing-masing. Allah Taala tidak menutup ya pintunya untuk kita bisa mendapatkan rahmat Allah, untuk kita mendapatkan ridha dari Allah. Semua Allah Ta'ala berikan bagian masing-masing. Yang penting kita mau dan tahu caranya bagaimana kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini disampaikan Maha Guru saya. Yang saya sampaikan tadi itu ya, hafal lebih daripada 9 juta hadis. Ada orang sekintir ya 100 saja nggak hafal hadis sudah membid'ahkan. Ya, sudah nggak hafal hadis, bahkan mungkin nggak menghafal hadis sudah mensesatkan. Ya jelas saya nggak ngikuti mereka. Mereka nggak hafal hadis kok mengklaim atau mendiskreditkan orang yang ahli ilmu. Jauh ya. Kata Maha Guru saya mengatakan, gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun yadkhulunal jannata bighairi hisab. 3 orang ini, kata Maha Guru saya dalam satu hadisnya, beliau kalau menyampaikan hadis dari beliau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sanad kitab, ada sanad lewat beliau. Ya, kalau sanad kitab dari kitab ini sampai Rasulullah. Kalau beliau tidak menyampaikan ini dari beliau, gurunya sampai 24 sampai 30 wali yang disebutkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya sampai 7 juta hadis. Apa kata Rasulullah SAW? 3 orang ini akan masuk surga tanpa hisab. Yang pertama siapa? Alladzi yastaghfiru li ahlil kubur. Orang yang getol memintakan ampun kepada orang yang sudah meninggal. Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, innal mayyita fi qabrihi kal ghariqil mughawwith. Orang yang sudah meninggal di dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam di tengah lautan, butuh kepada doa. Setiap 1 sampai 1 Fatihah kepada mereka diangkat sama Allah. Ya, 2 Fatihah sampai ke mereka diangkat lagi. Ada orang anak-anaknya membacakan tahlil, diangkat lagi. Kok setiap detiknya di Fatihain, maka akan bebas daripada. Ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tentang kitab Nasaibul Ibad. Ya, ada. Ya, jadi Sayyidina Abu Bakar juga menganjurkan bagi kita ini ya untuk mendoakan orang yang meninggal. Kata orang mereka mengatakan, mendoakan orang meninggal itu tidak bukan ajaran salaf. Kata siapa? Sayyidina Abu Bakar, ya pemimpinnya salaf. Ya gitu. Yang kedua, wa mukrimul ulama, dan memuliakan para ulama. Kita mensyuri ulama. Ini niat memuliakan
ulama mentahlili, menghauli, mencium tangannya dan sering memuliakan para ulama. Masuk kepada hadis Rasulullah SAW, mereka akan dimasuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Apalagi kalau mampu membantu dengan hartanya 100, 200, 500, sejuta semampunya. Ya, menurut kadar kemampuan kita. Ya, apa kata maha guru saya dalam hadis yang diriwayatkan Imam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Musnad juz 6 dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Ya, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ada wa hadara." Barang siapa yang mampu membantu dan menghadiri zikra alimin, ya, haulnya seorang alim, min ahli baiti, di anak cucuku, ya, wa min hamati sunnati, yang dari ahli hadis. Ya, kalau mananya min hamat sunnati, orang yang ahli sunnah wal, yang mengemban sunnah Rasulullah SAW. Tapi maha guru saya mengatakan dari ahli hadis katanya. Ya, apa fadilahnya? Atalallahu umrahu, pasti Allah akan panjangkan usianya. Ya, Allah Ta'ala panjangkan usianya. Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan ngarang, bukan. Ya, bukan ngarang. Wajabat lahul jannah, dan wajib baginya untuk masuk surga. Kata siapa? Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain juga, dalam kitab tarikh karangan Imam Ibnu Asakir, beliau disebut Malikul Muhadditsin, rajanya ahli hadis pada zamannya. Ya. Kalau maha guru saya mengeluarkan secara detail, kitab ini, halaman ini jelas. Ya. Jadi saya nggak percaya orang mengatakan hal itu bid'ah. Kenapa? Ini jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, an aliyin karramallahu wajhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama hadis ini pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia sama tulisan dari Imam Kutub Sayyiduna Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Apa kata beliau? Man sa'ada wa hadara dzikra alimin min ahli baiti wa hamadi sunnati. Barang siapa ya yang membantu, entah secara khidmah, membantu secara tenaga atau seterusnya. Niatkan kita sekarang nanti baca tahlil untuk membantu maha guru, sama tulisan dalam kutub Sayyidina Maulana Habib Abdul Qadir, dan sama tulisan dalam kutub Sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Niatkan. Ya, innamal a'malu binniyat. Segala butuhnya dengan niat. Man sa'ada wa hadara dzikra alimin min ahli baiti wa min hamri sunnati. Siapa-siapa yang membantu dan menghadirnya haulnya seorang alim dari kalangan anak cucuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan ahli baitku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min hamri sunnati, daripada pengemban sunnah-sunnahku ahli hadis, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu syafa'atuhu, maka wajib baginya dia untuk mendapatkan syafaatnya perawi hadis ini. Ya, mendapat hadis ini, wa syafaati yaumil qiyamah, dan wajib dia akan mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib syafaat, dan syafaat siapa ini? Sayyid Imam Ali karramallahu wajhahu, dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yahzan qalbuhu, tidak mungkin sedih hatinya. Ya, tidak mungkin sedih. Walam yartab fuaduh, tidak mungkin galau hatinya. Walam yata'ajjar aqluh, tidak mungkin rusak akalnya. Walam yafulla badahu, tidak mungkin lemah badannya untuk taat. Wa kana minal mansuri minal mahbubin, maka orang yang menghadiri haulnya seorang wali besar, seorang ahli hadis, dan membantu haulnya seorang ahli hadis, minal mahbubin, termasuk orang yang dicintai si Allah Subhanahu wa taala. Wa minal mansurin, dan orang yang selalu ditolong. Ya, ditolong. Ya, bil khairati wal arzaq, akan ditolong untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan akan dilimpah luahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelumit dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang pernah saya dengar dari para guru saya, al-alim al-alam al-musnid al-habib Muhammad Ibn Samatul Ustaz dalam kutub Sayyidina Maulana al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Haqi. Cukup, ya satu aja cukup, ini sudah banyak tadi. Sebagai pendorong kita agar kita cinta kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ya di sekelumit ya hadis yang saya sampaikan ini
Dengan barokah hadis yang sampaikan ini, bukan saya punya barokah, enggak. Saya sampaikan ini agar kita mendapat barokah dari rumah guru saya. Dan para wali-wali yang menyampaikan hadis ini hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tahlil nanti. Kemudian kita tutup dengan menakib 10 menit insya Allah cukup. Ya, agar apa? Agar kita mendapatkan ya kebahagiaan yang sempurna dari Allah, pada syafaat dari Allah, pada syafaat dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata baginda Nabi Muhammad SAW yang tertera dalam kitab Mukhtar Hadis dan juga pernah sampaikan oleh maha guru saya, ya yashfa'u yaumal qiyamah salatah, akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat 3 orang. Siapa pertama? Al-anbiya. Siapa kedua? Asy-syuhada wal ulama. Ya. Ulama. Kita butuh syafaat. Ya, butuh syafaat. Para nabi jelas akan bersyafaat umatnya. Para syuhada jelas memberi syafaat kepada keluarganya. Dan ulama akan bersyafaat kepada pencinta-pencintanya. Dan kita semua menjadi orang-orang yang cinta kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli siyah. Syaulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.